Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sir. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Sir. Baik, oke, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan mereview atau mengulas soal-soal untuk sistem koordinasi pada manusia. Karena untuk materi ini sudah tuntas semuanya, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera ya. Nah, jadi izinkan saya untuk screen share soal-soal latihan untuk sistem koordinasi pada manusia ya. Oke, bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Sir. Oke ya. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ pada sistem saraf, hormon, dan indera pada manusia, serta siswa mampu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap gangguan sistem saraf, hormon, dan indera pada manusia ya. Nah, jadi untuk materi sistem koordinasi atau regulasi ini ada 3 materi utama yang kamu pelajari, yaitu sistem saraf, hormon, dan alat indera. Ya, langsung saja kita masuk soal yang pertama ya. Nah, ini adalah materi untuk sistem saraf. Nah, lapisan tengah pada selaput otak yang terdapat sedikit pembuluh darah dan terdapat cairan cerebrospinalis yang berfungsi sebagai bantalan dan sebagai media penukaran nutrien dan zat sisa antar darah. Lapisan ini berbentuk seperti sarang laba-laba. Nah, lapisan ini disebut dengan apa? Apa jawabannya? Nah, di sini kata kuncinya adalah lapisan tengah dan laba-laba nih. Nah, dura mater, pia mater, arachnoid, pachymeninges, atau aponeurosis. Apa jawabannya? Arachnoid. Jawabannya adalah arachnoid. Bagus ya. Nah, sesuai dengan namanya ya, arachnoid. Dari kata arachnida, artinya laba-laba. Bagus. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau durameter ini, itu lapisan yang mana? Duramater, pia mater, arachnoid ini merupakan lapisan pada selaput otak atau meninges ya. Nah, kalau dura mater itu adalah lapisan paling luar, ya. Pia mater lapisan paling dalam, arachnoid adalah lapisan bagian tengah, ya. Nah, kemudian pachymeninges ini termasuk juga lapisan bagian lapisan bagian luar atau dura mater. Kemudian aponeurosis adalah lapisan otot yang melekatkan antara satu otot dengan otot yang lain. Nah, jadi jawabannya adalah C, arachnoid ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah kalau dura mater itu lapisan bagian luar, ya. Kemudian pia mater lapisan bagian dalam, arachnoid adalah lapisan bagian tengah. Nah, nomor 2. Ketika mengalami ancaman, tubuh akan merespon atau menanggapi keadaan dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernapasan, dan meningkatkan aliran darah. Setelah keadaan yang dirasa mengancam sudah teratasi, tubuh akan mengembalikan respon ke kondisi normal. Kondisi tersebut dinamakan dengan A. Fungsi somatik, B. Fungsi sensorik, C. Fungsi motorik, D. Fungsi mekanik, dan E. Fungsi kimiawi. Nah, kira-kira apa jawabannya? Sensorik, Sir. Jawabannya adalah masih salah ya, Daeng. Nah, di sini ada kata-kata ancaman. Kemudian merespon keadaan ancaman tersebut dengan cara mempercepat denyut nadi ya. Kemudian frekuensi pernapasan akan meningkat, serta darah juga akan meningkat. Nah, kira-kira itu disebut dengan fungsi apa? Fungsi? Jawabannya adalah A, fungsi somatik ya. Nanti ini soalnya akan masuk ke ujian semester genap, jadi kamu tinggal ingat aja apa jawabannya ya. Dan Bapak rasa juga ini materinya sudah saya upload ke psikologi, nanti kamu tinggal pelajari aja apa itu fungsi somatik, sensorik, dan motorik ya. Nah, jadi kita bahas aja nih, apa itu fungsi somatik? Nah, fungsi somatik adalah, ini dia, ya,
Ketika mengalami ancaman, maka tubuh akan merespon keadaan dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernapasan dan aliran darah, ya. Nah, kemudian setelah keadaan itu udah teratasi, maka dia akan mengembalikan respon ke kondisi yang normal, ya. Apabila tidak ada ancaman lagi, maka disebut dengan fungsi somatik. Nah, kalau fungsi sensorik itu adalah bagian yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang berasal dari luar tubuh maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima itu bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, dan tekanan. Nah, kalau fungsi motorik itu adalah bagian yang berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya karena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Oke, itu adalah pengertian dari fungsi somatik, sensorik, dan motorik. Nah, kalau fungsi mekanis sama kimiawi ini tidak termasuk ke dalam bagian dari fungsi sistem koordinasi, ya. Oke, langsung saja nomor 3. Berikut merupakan karakteristik atau ciri-ciri dari kelenjar endokrin, kecuali A. Masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda. B. Menyekresi lebih dari satu jenis hormon. C. Memiliki saluran yang menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di dalam sel. D. Memiliki sejumlah sel sekretoris yang dikelilingi banyak pembuluh darah. Atau E. Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon di dalam darah. Apa jawabannya? Ayo, ciri-ciri dari kelenjar endokrin. Oke, apa jawabannya? Ada yang tahu? Yang bisa menjawab, Bapak kasih nilai. Gampang sekali nih ya. Jawabannya adalah Sir. salah. Apa jawabannya di sini? Kecuali nih, berarti yang bukan termasuk ciri-ciri dari endokrin. Jawabannya adalah D. masih salah. Ini betul, dia termasuk ciri-cirinya. Yang bukan adalah C. Kenapa C? Karena kelenjar endokrin tidak memiliki saluran yang mensekresikan hormon langsung ke dalam cairan. Ya, jelas ya. Nah, kalau endokrin itu dia tidak ada salurannya, tidak ada kanalnya. Oke? Jadi nomor 3 jawabannya adalah C ya. Yang bukan ciri-ciri dari kelenjar endokrin. Paham semuanya? Oke, ini materinya sudah ada di psikologi ya, tinggal dibuka. Oke, langsung saja nomor 4. Nah, kita membahas tentang sistem hormon ya. Berikut ini yang tidak termasuk kelompok hormon kelenjar kelamin atau gonadotropin baik pada pria maupun wanita adalah. Apa jawabannya? Yang bukan termasuk kelenjar kelamin atau gonadotropin. A, B, C, D, atau E? E, Sir. Jawabannya adalah E. Bagus, E. Mustaqim. Kenapa E jawabannya? Karena E ini merupakan hormon yang merangsang kelenjar air susu ya, atau disebut juga dengan prolaktin. Jadi E ini bukan termasuk bagian dari kelenjar kelamin ya. Bagus. Nah, kalau yang D ini, human chorionic gonadotropin, ini jelas ya, sesuai dengan istilahnya ada kata gonad di sini. Berarti dia termasuk kelompok dari kelenjar kelamin ya. Oke, langsung saja nomor 5. Gangguan atau kelainan berikut ini yang terjadi akibat kelebihan ya, kelebihan hormon pertumbuhan. Apa jawabannya? A. B, Oh, A. gigantisme dan Jawabannya adalah B lah. Gigantisme dan akromegali kan? Di sini ada kelebihan loh, kelebihan hormon pertumbuhan. Kita bahas ya. Kenapa A bukan jawabannya? Ada yang tahu? Kreatinisme itu kalau nggak salah kekurangan hormon Oh pertumbuhan. iya sir. Bagus. Ini bagus, pernah Mustaqim. jadi soal sir. Betul ya Daeng ya. Jadi yang A itu bukan termasuk. Memang gigantisme termasuk kelebihan hormon pertumbuhan. Tapi kebalikannya adalah kreatinisme ini kekurangan hormon pertumbuhan ya. Iya sir. Kekurangan. Bagus. Betul ya. Kalau B termasuk
kelebihan dari hormon pertumbuhan ya, gigantisme dan akromegali. Nah, kira-kira apa bedanya antara kedua gangguan ini? Gigantisme terjadi pada anak-anak, Sir. Akromegali biasanya terjadi pada orang dewasa, Sir. Luar biasa, pintar kamu ya, Mustaqim ya. Betul jawabannya. Gigantisme itu terjadi pada anak kecil atau waktu dia lahir ya. Sedangkan kalau akromegali itu terjadi pada orang dewasa. Tapi dia sama-sama kelebihan dari hormon pertumbuhan. Nah, kalau yang C ini dua-duanya kekurangan ya. Apa bedanya antara kreatinisme sama dwarfisme? Kalau dwarfisme ini kekurangan hormon pertumbuhan. Kalau kreatinisme ini adalah kekurangan hormon tiroid ya. Nah, kalau yang D, morbus Basedow dan myxoedema, ini apa yang terjadi? Yang mata Kalau besar itu, morbus Sir. apa? Keluar ya. Yang matanya mau keluar itu, Sir. Itu matanya mau melotot ya. Benar. Jadi morbus Basedow ini merupakan kondisi medis yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan akibat produksi berlebihan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ya. Dengan gejala tuh matanya mau keluar atau melotot. Sedangkan pada myxoedema ini merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh seseorang tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup atau kelebihan hormon tiroksin. Nah, dengan ciri-ciri pembengkakan pada wajah yang meliputi bibir, kelopak mata, dan lidah. Oke. Sedangkan Hashimoto's thyroiditis itu merupakan suatu kondisi ketika kelenjar tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme dan produksi hormon tiroid yang rendah. Berarti dia kekurangan hormon tiroid. Sedangkan Addison's disease ini adalah penyakit yang ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal ya. Berarti jawabannya adalah B ya, gigantisme dan akromegali. Lanjut nomor 6. Perhatikan gambar kelainan berikut. Gejala dari penyakit ini adalah buffalo hump ya. Jadi ada lemak di antara bahunya seperti punuk pada unta. Kemudian perubahan warna pada kulit seperti memar. Ini seperti ada memar ya, merah-merah seperti ini. Kemudian dia memiliki tekanan darah tinggi serta hiperglikemia atau gula darah yang tinggi, osteoporosis atau pengeroposan pada tulang, obesitas atau kegemukan hanya pada bagian atas tubuhnya, serta memiliki wajah yang bundar atau bulat. Ini kira-kira apa nama penyakit ini? Cushing syndrome. Apa jawabannya? D, Sir, D. D, Cushing syndrome. Bagus Daeng ya. Jawabannya adalah D, Cushing syndrome. Nah, bagus. Jelas ya jawabannya. Kalau yang A itu kira-kira apa? Prolaktinoma. Nah, Tentang prolaktin gitu, Sir. betul, dia kelebihan hormon prolaktin ya. Nah, prolaktin berlebih dapat menyebabkan berbagai gejala seperti disfungsi ereksi, kemandulan, kehilangan hasrat seksual, periode menstruasi yang terlewat, dan produksi ASI yang berlebihan tanpa penyebab yang jelas. Itu prolaktinoma. Kalau Graves disease itu sama dengan Basedow tadi ya, sama dengan morbus Basedow. Itu merupakan penyakit yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan. Yang tadi kata si Daeng, itu gejalanya adalah matanya melotot. Kemudian Klinefelter syndrome ini merupakan penyakit kelainan genetik ya. Ini misalnya tubuhnya laki-laki tetapi memiliki ciri-ciri seks sekunder perempuan. Laki-laki tapi memiliki payudara, mengalami menstruasi, kemudian dadanya tumbuh payudara dan sebagainya ya. Nah, ini merupakan penyakit dari Cushing syndrome ya. Oke, lanjut nomor 7. Nah, perhatikan gambar struktur bola mata berikut. Bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan berfungsi untuk memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Ditunjukkan pada nomor apa jawabannya? A, B, C, D, atau E? Nah, ini sistem indera ya.
Apa jawabannya? Nah, kira-kira berdasarkan fungsi ini namanya organ apa? Yaitu kornea ya. Nah, kira-kira kornea itu ada di nomor apa? A, B, C, D, atau E? Ada yang tahu? Jawabannya adalah A ya. Nah, jadi berdasarkan fungsinya bahwa A ini merupakan kornea ya. Nah, kornea itu berfungsi untuk memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Kalau yang B apa namanya? Ada yang tahu? B itu cairan. Namanya adalah aqueous humor. Kalau yang C, apa bagian C ini? C adalah kanal Schlemm. Kalau yang D, jelas nih. Apa jawabannya? Pupil. Bagus, D adalah pupil. Kalau yang E, apa E di sini? E itu adalah iris. Apa nama lain iris? Ada yang tahu? Iris atau selaput pelangi. Kalau yang F, nah ini, apa namanya nih F? Lensa mata. Kalau yang G adalah badan siliaris. Kemudian H adalah vitreous humor. I adalah bintik kuning atau makula lutea. Kemudian J adalah bintik buta atau blind spot. Dan K adalah saraf optik. Nah, jadi kamu harus tahu bagian-bagian dari mata ini, yang mana kornea, ya kan, pupil, iris dan sebagainya ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah A, yaitu kornea. Selanjutnya nomor 8. Nah, di sini sistem saraf ya. Kamu harus bisa membedakan yang mana saraf parasimpatetik, yang mana saraf simpatetik. Nah, sistem saraf otonom dibedakan menjadi sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Kedua sistem saraf ini akan bekerja pada organ target yang sama dengan sifat yang bertolak belakang atau bekerja secara antagonis. Nah, berikut ini merupakan fungsi saraf simpatetik ya. Kecuali, nah, kamu hanya fokus kepada bagian yang di sebelah kanan ya. Ini adalah bagian dari saraf simpatetik. Nah, kira-kira manakah yang bukan fungsi dari saraf simpatetik? Apakah A, B, C, D, atau E? Apa jawabannya? C, Sir. C. Bukan, ini termasuk fungsi dari saraf simpatetik ya. Apa jawabannya? Jelas ya, jawabannya adalah... Oke, coba kamu dengarkan ya. Nah, fungsi saraf simpatetik ya, mencegah pengeluaran cairan ludah, meningkatkan frekuensi detak jantung, membuat bronkus berelaksasi, mencegah sekresi dan gerakan peristaltik pada sistem pencernaan, mengubah glikogen menjadi glukosa, mensekresi adrenalin, mencegah kantung empedu berkontraksi, dan mengecilkan pupil. Apa jawabannya? A. A. Karena A ini adalah fungsi dari saraf parasimpatetik ya. Bagus. Jadi kebalikannya. Kalau simpatetik itu mengecilkan pupil, maka fungsi dari simpatetik adalah membesarkan pupil ya. Oke. Lanjut nomor 9. Perhatikan gambar struktur dari telinga berikut ya. Nah, tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes yang berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke tingkat oval ditunjukkan pada nomor. Apa jawabannya? Nah, di sini bagian dari telinga ya, atau indera pendengaran. Nah, kira-kira di manakah letak tulang-tulang pendengaran? Jawabannya adalah, udah kamu baca materinya? Yang saya upload ke psikologi itu adalah materi untuk sistem indera ya. Nah, kamu harus tahu itu bagian-bagian dari sistem indera itu. Nah, kira-kira jawabannya adalah D, Sir. D. Bagus. Ini adalah bagian dari tulang pendengaran ya.
Oke, nah kita bahas satu persatu. A ini apa namanya? Daun telinga, Sir. Bagus, daun telinga ya, atau disebut dengan auricula ya, bagus. B, apa B ini? Iya, Sir. Saluran ya, B adalah saluran telinga atau kanal telinga. Yang C, apa jawabannya? Gendang timpani, Sir. Bagus, membran timpani atau gendang telinga. Kalau yang E apa? Saluran? Eustachius. Bagus, Daeng. Saluran Eustachius. Kalau yang H, jelas ya? Rumah siput, Sir. Rumah siput atau koklea. Cochlea. Bagus. Kalau yang F, ini adalah saluran setengah Setengah lingkaran. lingkaran atau disebut juga dengan apa? Setengah lingkaran. Apa? Semi-circle gitu. Bagus, luar biasa kamu ya. Kanal semi-circular. Kalau yang G, apa G? Vestibular. Vestibular. Bagus. Yang I terakhir, ini adalah saraf pendengaran atau saraf auditori. Bagus. Maka jawabannya adalah D ya. Ini adalah bagian dari tulang pendengaran yang terdiri atas malleus, incus, dan stapes. Oke, pertanyaan terakhir nomor 10 ya. Nah, kita berbicara tentang gangguan pada indera penglihatan. Nah, perhatikan gambar kelainan pada indera penglihatan berikut. Kelainan ini dapat dibantu menggunakan kacamata berlensa, A. Cembung atau positif, B. Cekung atau negatif, C. Cembung dan cekung, D. Silindris, E. Elips. Nah, berdasarkan gambar ini adalah gangguan apa? Rabun jauh, Sir. Ini adalah apa? Apa jawabannya? Rabun jauh. Rabun? Bagus. Rabun jauh itu apa istilah lainnya? Miopi, Sir. Miopi, bagus. Luar biasa ya. Nah, jadi miopi atau rabun jauh merupakan gangguan di mana seseorang tidak mampu melihat jarak jauh karena titik jauhnya itu kurang dari tak terhingga sentimeter. Nah, miopi terjadi karena apa? Karena bayangan jatuh sebelum retina, bola mata terlalu lonjong, dan kelengkungan lensa mata terlalu besar. Nah, kalau dia termasuk miopi, maka dibantu menggunakan kacamata yang mana? Lensa cekung, Sir. Bagus. B, lensa cekung atau negatif. Bagus. Kalau yang A ini apa nama gangguannya kira-kira? Cembung atau positif? Hipermetropi, Sir. Bagus. Hipermetropi itu rabun apa? Rabun dekat, Sir. Bagus, rabun dekat ya. Kalau yang C ini apa? Mata tua, Sir. Bagus, mata tua atau apa istilahnya? Presbiopi. Bagus, luar biasa. Presbiopi itu menggunakan kacamata cembung dan cekung. Nah, cembungnya ada di bagian mana? Atas, Sir. Bagus, cekung di bagian Bawah. bawah. Nah, kalau lensa cekung itu disebut juga dengan kacamata apa? Berlensa Rangkap. bagus. Berlensa rangkap atau bifokal. Nah, kalau silindris ini apa nama penyakitnya? Jelas ya. Mata silindris atau apa istilah yang lain? Astigmatis. Bagus, astigmatisme. Nah, kalau elips apakah ada penyakitnya? Enggak, Sir. Tidak ada ya. Jadi betul jawabannya adalah B. Lensa cekung atau negatif untuk membantu penderita miopi atau rabun jauh. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal untuk sistem koordinasi pada manusia. Jadi selanjutnya kamu bisa mengerjakan ujian formatif untuk pertemuan ke-13 tentang sistem koordinasi atau regulasi pada manusia. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari siswa sekalian? Ya, Sir. Ada Tidak, Sir. pertanyaan? Jelas, Sir. Jelas semua ya? Oke, terima kasih atas partisipasinya. Bapak akhir dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Sir.